Memperkaya orang lain itu adalah tindakan korupsi. Ya, saya nyatakan keputusan hakim itu salah. Dan memang aneh. Kenapa? Karena tidak jelas. Ketua Komisi Kejaksaan keceplosan. Bahwa kenapa kemudian Tom Lembong dulu, barriernya ini begitu banyak. Hai guys, dari kasus Tom Lembong kita sudah tahu bahwa memperkaya orang lain itu adalah tindakan korupsi. Berarti kita selama ini bayar pajak adalah tindakan korupsi karena memperkaya orang lain. Tom Lembong dihukum 4 tahun penjara, sedangkan dia tidak korupsi, hanya memperkaya orang lain. Dan dia juga menjalankan perintah. Sedangkan ada yang korupsi 700 triliun, dihukum 6 tahun 5 bulan penjara. Apakah itu adil? Silahkan pikir sendiri sesama rakyat jelata. Karena negara mulai hancur karena tidak adanya keadilan di dalamnya. Ingat itu. Ketua Komisi Kejaksaan keceplosan. Bahwa kenapa kemudian Tom Lembong dulu, barriernya ini begitu banyak. Hambatannya, Ya, termasuk kemudian, ya, ini begitu banyak. Ketika kemudian diusut semuanya, mungkin harapan kita juga sama. Ketika diusut semuanya, maka ini akan clear bahwa ini tidak ada kriminalisasi, tidak ada politisasi segala macam. Tapi ketika diusut semuanya, justru resiko ini yang kemudian dihitung oleh kejaksaan justru semakin besar. Maksudnya? Ya, semuanya itu kan tokoh politik, punya pendukung. Kalau Tom Lembong nggak ada resikonya atau gimana? Ya, resikonya ada, tetapi dalam kemudian hitungan itu yang harus diambil karena yang pertama melakukan itu adalah di tahun Saya orang awam hukum, tapi berikan pendapat kepada saya, Ya. pemahaman pada saya bahwa ketika bicara proses hukum maka harus menghitung resiko politik. Ya, makanya diurutkan. Ya, itu kan bagian dari strategi penyidikan, Pak. Jadi intinya adalah hukum tebang pilih, tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Tom Lembong diusut karena dia oposisi. Tapi sekarang sesudah vonis, Ya. saya nyatakan keputusan hakim itu salah. Prof. Renal, saya selama hidup rasanya Ya. tidak pernah membela atau menyalahkan hakim ketika menghukum koruptor. Tidak pernah saya. Baru kali ini saya mengatakan ini saya harus bela karena soal hukum. Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara padahal nggak ada keuntungan pribadi. Jadi vonis dasarnya apa? Masa atas dasar oposisi? Lagian ya, namanya uang korupsi mah harus dinikmati. Kalau enggak tetap di penjara kayak Tom Lembong. Sekarang bayangkan hakim sendiri mengatakan tidak ada niat jahat. Mas Aiman tahu tidak artinya dalam konsep hukum pidana tidak ada niat jahat? Tidak ada pidana. Ya. Actus reus, tindakan atau perbuatan jahat bisa ada, tapi kalau niat jahat tidak ada pidana. Silahkan belajar hukum pidana dari Indonesia, Sabang sampai Merauke, dari tanah air sampai ke luar negeri. Soal mens rea kalau tidak terbukti tidak ada niat jahat. Kecuali ibu bapak sekalian sedang menipu peradaban hukum. Ya di sini ya, ini pertanyaan nih. Ini kata Menteri Pertanian dalam rapat koordinasi. Apabila pemerintah mengimpor gula dalam bentuk raw sugar, gula mentah, maka akan jauh lebih bermanfaat bagi industri gula di Indonesia. Ini pernyataan di rapat. Sedangkan sekarang itu kenapa diimpor gula mentah? Ini ada jelas-jelasnya. Itu Menteri Pertanian. Ya, tidak kawan di dalam sebaliknya. Kenapa diimpor gula mentah? Harusnya gula jadi. Ini kata justru sekarang Bapak. Yang kedua, di sini disebutkan perlu segera mengimpor 200.000 ton. Ya kan? Ya di sini disebutkan perlu impor 200.000 ton. Jadi dakwaan itu bertentangan dengan Rakontas, rapat koordinasi ini. Ada 13 lebih pejabat, termasuk perindustrian, perdagangan, bahkan dalam negeri, hampir semua di sini. Bapak tidak boleh tebang pilih. Jangan nyasar Tom Lembong saja. Harus berlaku adil pada semua pelaku. Oleh karena itu ada 2 hal yang Bapak harus lakukan, Pak. Agar Pak Prabowo tidak kena, nama Bapak juga terjaga. 1, Bapak kan menahan orang. Yang ditahan bukan orang sembarangan, Tom Lembong. Kalau menahan itu kan harus ada 2 alat bukti. Bukan Pak, alat buktinya Pak. Bapak jangan terlalu irit bicara begini, sementara medsos bicara luar biasa banyak. Kedua, kan Bapak lebih tahu dari saya Pak. Kalau yang namanya perkara korupsi, tindak pidana korupsi, pasal korupsi itu kan ada unsur-unsurnya. Jadi Bapak tidak hanya perlu menjelaskan 2 alat bukti ke masyarakat, jelaskan unsur-unsurnya bahwa memang betul-betul itu terbukti. Tapi kalau karena beberapa kekeliruan, lalu 2 alat bukti itu tidak memadai dan lemah, unsur-unsur nggak terbukti, SP3 juga bisa mengatasi masalah.